Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 58, Tuhan Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Artinya Tuhan Yesus kekal sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus muncul di Perjanjian Lama? Dan apa alasannya kita mengatakan itu adalah Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara, kalau kita membaca di seluruh firman Tuhan, kita akan mengenal yang namanya malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi ada satu malaikat Tuhan yang dicatat oleh firman Tuhan berbeda dengan malaikat-malaikat Tuhan yang lainnya. Kata malaikat Tuhan, malaikat ditulis huruf M-nya huruf besar. Lalu Tuhan semuanya ditulis dalam huruf besar. Malaikat Tuhan. Dan kenapa kita mengatakan ini adalah Tuhan Yesus Kristus? Pertama, karena malaikat Tuhan yang satu ini, dia menerima korban bakaran, dia menerima penyembahan, dan juga dipanggil Allah. Yang kedua, kalau kita melihat, ini hanya ditulis di Perjanjian Lama, sebutan malaikat Tuhan ini. Tetapi di Perjanjian Baru, kita tidak melihat lagi satu ayat firman Tuhan ditulis malaikat Tuhan, yang dimana M-nya huruf besar malaikat, lalu Tuhan huruf besar semua. Tidak ada lagi. Kita tidak menemukan di Perjanjian Baru lagi. Kenapa? Karena malaikat Tuhan yang di Perjanjian Lama, itulah Tuhan Yesus. Dan di Perjanjian Baru, dia menjadi seorang manusia. Itulah yang kita kenal Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Perjanjian Baru, kita tidak menemukan lagi tulisan dalam firman Tuhan ada kata malaikat Tuhan, yang dimana malaikat huruf M-nya huruf besar, lalu Tuhannya semua huruf besar, tidak ada lagi. Yang kita hanya temukan adalah malaikat Tuhan biasa saja. Nah, ada banyak ayat firman Tuhan yang menyebutkan malaikat Tuhan yang satu ini, yang dimana huruf M-nya malaikat adalah huruf besar, lalu Tuhan semua huruf besar. Ada banyak kali, tetapi saya hanya mau menunjukkan 4 peristiwa, 4 kejadian yang ditulis oleh firman Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, mari kita melihat dulu. Yang pertama, di peristiwa bagaimana Tuhan menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Lihat, kita melihat yang pertama dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Dan yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu kalau kita melihat selanjutnya, ayatnya yang ke-11, lihat, muncullah di sini, dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lihat, kata malaikat Tuhan, M-nya, kata malaikat, huruf M-nya ditulis dalam huruf besar, lalu Tuhan semuanya huruf kapital. Dikatakan di sini, waktu Abraham mau mengulurkan tangannya untuk mempersembahkan, untuk menyembelih Ishak sesuai dengan permintaan Tuhan sebagai korban bakaran. Sebelum itu terjadi, apa kata firman Tuhan? Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, kepada Abraham. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Nah, lihat di sini, Abraham memanggil dia Tuhan. Kalau malaikat Tuhan ini hanyalah malaikat biasa, maka tidak mungkin Abraham panggil dia Tuhan. Dan kalau Abraham panggil dia Tuhan, harusnya malaikat Tuhan ini mengatakan, saya bukan Tuhan, saya hanya malaikat biasa saja. Tapi jelas sekali, di sini Abraham memanggil dia Tuhan, dan malaikat Tuhan ini tidak membantah pernyataan daripada Abraham. Lalu lihat,
apa kata malaikat Tuhan ini? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, lihat bahwa Abraham mau mempersembahkan anaknya ini, yaitu Ishak, kepada malaikat Tuhan ini juga. Itu berarti apa? Bahwa yang meminta Abraham untuk mempersembahkan anak yang tunggal, itu malaikat Tuhan ini juga. Lalu kita melihat, dikatakan di ayatnya yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, setelah dia melihat ada domba jantan yang disediakan Tuhan sebagai pengganti Ishak untuk korban bakaran, maka Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Lalu lihat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan. Nah, lihat kata malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Apa kata malaikat Tuhan ini? Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, di sini dikatakan aku bersumpah demi diriku sendiri. Itu berarti ini bukan malaikat biasa saja. Kenapa dia bersumpah demi dirinya sendiri? Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan ya bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dia yang paling berkuasa. Makanya dikatakan di sini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi malaikat Tuhan ini bukanlah malaikat biasa, ini adalah Tuhan dikatakan. Jadi jelas sekali ya, di sini memberitahukan kepada kita bahwa malaikat Tuhan ini ya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena malaikat Tuhan ini dia menyebut dirinya adalah Tuhan. Ya. Dan Abraham pun memanggil dia adalah Tuhan. Jelas ini adalah peristiwa pertama. Nah, sekarang kita mau melihat peristiwa yang kedua, yaitu kalau kita membaca di Keluaran pasalnya yang ketiga. Nah, ini adalah peristiwa Musa. Nah, lihat dikatakan di sini, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, ingatkan peristiwa bagaimana Musa dia melihat ya sesuatu yang ajaib. Dikatakan di sini, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Lihat kata malaikat Tuhan. Ya, ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lalu kalau kita melihat di sini dikatakan ya ayat yang keempat, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lihat, malaikat Tuhan tadi dikatakan yang kedua, lalu sekarang firman Tuhan mengatakan ketika dilihat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan ini bukan hanya malaikat biasa, dia adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Ya. Lalu dikatakan di sini berserulah ya Allah, kata di sini pakai kata Allah. Ini jelas sekali bahwa malaikat Tuhan ini bukanlah malaikat biasa, dia adalah Allah. Dan dikatakan Musa, Musa. Dan apa kata Musa? Ya Allah. Jadi jelas ya bahwa malaikat Tuhan ini ya bukanlah malaikat biasa, ini adalah Tuhan, ini adalah Allah, dan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kalau kita melihat lagi peristiwa ya
di kitab Hakim-Hakim pasal 13, ini peristiwa bagaimana Tuhan menjanjikan seorang anak kepada seorang bernama Manoah. Di sini dikatakan pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Nanti mereka ini adalah orang tua daripada Simpson. Dan lihat firman Tuhan mengatakan, dan malaikat Tuhan ya menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu di sini diberitahukan apa yang harus dilakukan oleh istri daripada Manoah. Jadi di sini dikatakan malaikat Tuhan, jelas ya, dia menampakkan diri ya kepada istri Manoah, yaitu malaikat Tuhan. Lalu kita melihat di sini istri Manoah memberitahukan kepada suaminya, ayat yang ke-6, ya, telah datang kepadaku abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan, tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukan namanya kepadaku. Lalu apa kata Manoah ya kepada Tuhan? Dia berdoa. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Lalu dikatakan di sini, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Lalu kita melihat ya bagaimana akhirnya malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada istri Manoah. Lalu apa yang dilakukan oleh istri Manoah dikatakan di sini di ayat yang ke-10, kemudian perempuan itu, istri Manoah, dia memberitahukan kepada Manoah ya bahwa orang ya atau abdi Allah yang datang itu ya yang sebelumnya telah datang lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Manoah? Katakan ayat yang ke-11, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawab malaikat Tuhan itu, benar. Lalu ayat yang ke-12, lalu kata Manoah, dan apabila yang terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Nah, lihat kata di sini. Jawab malaikat Tuhan, ya malaikat Tuhan. Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Dan selanjutnya, lalu ayat yang ke-15 dikatakan kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kami bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu ini tidak akan kumakan. Tapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Jadi jelas ya, malaikat Tuhan. Lalu apa kata firman Tuhan selanjutnya? Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Lihat, Manoah jelas sekali mengatakan bahwa kalau terjadi bahwa istri saya akan melahirkan, ya karena dia sudah mandul lama, dan tapi karena malaikat Tuhan ini mengatakan dia akan melahirkan, ya dia akan mengandung dan melahirkan. Kalau itu terjadi, apa kata Manoah? Maka kami hendak memuliakan engkau. Kami akan meninggikan engkau. Kami akan menyembahmu. Nah, lihat malaikat Tuhan ini, dia tidak mengatakan, oh jangan, saya bukan Tuhan, saya hanya manusia, saya hanya malaikat biasa saja. Tidak. Justru di sini ya kita melihat bagaimana malaikat Tuhan ini dia mengindikasikan, tidak mempermasalahkan ya apa yang dikatakan oleh Manoah ini. Lalu yang ke-18, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nah, lihat. Nama malaikat Tuhan itu ajaib. Nah, kalau kita melihat ya nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang ajaib, ya, juru selamat, ya
Jadi ini jelas menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita melihat ayat yang ke-19, sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban. Diperbuatnya itu adalah malaikat Tuhan tadi. Sebuah keajaiban, yaitu bagaimana api membakar korban tersebut. Dan dikatakan sementara Manoah dan istrinya memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Lihat, mereka sujud kepada malaikat Tuhan itu sampai ke tanah. Lalu apa kata mereka? Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Lihat, apa kata Manoah? Ya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi malaikat Tuhan ini di ayat yang ke-21 adalah Allah. Jadi bukan malaikat Tuhan biasa saja, tapi ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, di mana dia muncul di perjanjian lama. Nanti di perjanjian barulah kita tahu bahwa dia menjadi seorang manusia. Ya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam Alkitab perjanjian baru tidak lagi ada satu ayat pun tertulis kata malaikat Tuhan yang dimana huruf M, huruf besar, lalu Tuhan huruf besar, tidak ada lagi. Karena itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu kalau kita melihat selanjutnya, ya, yang peristiwa keempat, yang terakhir yang ingin saya mau tunjukkan adalah di kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke 30 ya 34. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-8 ya. Ayat yang ke-7 di sini ditulis, tapi ayat yang ke-8 ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Lihat, dikatakan malaikat Tuhan, M huruf besar, Tuhan semuanya huruf besar. Ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus di perjanjian lama, ya, dia muncul ya di perjanjian lama. Itulah malaikat Tuhan ini. Ya, M-nya huruf besar, lalu Tuhan huruf besar. Tuhannya huruf besar semua. Lalu dikatakan dia berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang percaya dan taat kepada Dia. Ya, artinya apa? Dia disembah, ya, dia dipercayai dan ditaati. Dan dikatakan lalu meluputkan mereka. Dia berkuasa untuk meluputkan orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa malaikat Tuhan ini bukanlah malaikat Tuhan biasa. Ini adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Berbeda dengan malaikat-malaikat Tuhan yang lainnya, yang tidak menerima penyembahan, hanya utusan biasa saja. Tapi malaikat Tuhan ini, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia menerima penyembahan, dia menerima korban bakaran, dia dipanggil Allah. Firman Tuhan juga mencatat dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dan di perjanjian baru, kita tidak menemukan lagi tertulis kata malaikat Tuhan ini. Karena itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita bertanya tadi apakah Tuhan Yesus muncul di perjanjian lama, ya itulah malaikat Tuhan tadi, huruf M, ya kata malaikat huruf M, huruf besar, lalu Tuhan semua huruf kapital. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.